only reason why I really love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisni Andisa Fitri, nomor NPM 2020 125000518 dari kelas R2E, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Oke, pada dasarnya belajar adalah masalah setiap orang. Dengan belajar, maka pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, nilai, sikap, tingkah laku, dan semua perbuatan manusia itu terbentuk, disesuaikan, lalu dikembangkan. Oleh karena itu, banyak ahli yang mencoba memberikan definisi tentang belajar. Ada ahli menurut Vernon S. Gerlach dan Donald P. Ely dalam bukunya Teaching and Media: A Systematic Approach mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku, sedangkan perilaku itu adalah tindakan yang dapat diamati. Dengan kata lain, perilaku adalah suatu tindakan yang dapat diamati atau hasil yang diakibatkan oleh tindakan atau beberapa tindakan yang dapat diamati, seperti itu. Jadi belajar itu dapat didefinisikan sebagai apa sih? Gini, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan perilaku seorang individu berdasarkan praktik atau pengalaman baru. Yang dimaksud perubahan perilaku di sini adalah perubahan yang dilakukan secara sadar dari reaksi, dari situasi yang ia hadapi, kayak gitu. Nah, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Nah, tahapan dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar. Dan salah satu tahapannya adalah yang dikemukakan oleh Whiting, yaitu tahap acquisition, yaitu tahapan peroleh informasi. Yang kedua, tahap storage, yaitu tahap penyimpanan informasi. Yang ketiga itu tahap retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi. Nah, di sini tahapan itu kan ada 3. Jadi dia itu dapat informasinya dulu, lalu disimpan informasinya dalam otak, di dalam stimulus ya. Habis itu nanti bakal ada tahapan pendekatan kembali tentang informasi itu. Seperti itu. Nah, di dalam tugas melaksanakan proses belajar mengajar, seorang guru perlu memperhatikan beberapa prinsip belajar. Ada banyak sih sebenarnya yang harus diperhatiin. Cuma diringkas aja ya. Yang pertama, apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Yang pertama. Lalu yang kedua, setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya, karena tingkat kemampuan siswa itu berbeda-beda. Tingkat kemampuan siswa itu berbeda-beda, nggak rata semuanya gitu. Lalu yang ketiga, siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. Jadi balik lagi kayak tadi, kan setiap siswa itu belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Mungkin ada yang belajar harus rame-rame, ada yang belajar harus dia harus selalu duduk di depan untuk mendapat memperhatikan lebih jelas penjelasan dari gurunya. Atau ada juga yang cara belajarnya menghafal gitu. Ada juga yang belajarnya bisa dari buku, dia dari baca buku sendiri dia akan mengerti sendiri. Ada juga yang harus benar-benar dijelasin oleh gurunya sendiri. Jadi yang kedua dan ketiga itu hampir berhubungan lebih tepatnya. Lalu yang keempat, penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan membuat proses belajar lebih berarti. Jadi gurunya itu juga harus dilihat nih, siswanya ini mengerti atau enggak apa yang gurunya jelaskan. Kalau siswanya menguasai materi itu, berarti kan secara tidak langsung gurunya sukses dalam memberikan materi. Lalu yang kelima, ini ada motivasi belajar siswa akan lebih meningkat
apabila ia diberikan tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. Jadi kayak ada siswa yang motivasi belajar siswanya itu akan lebih meningkat apabila seorang guru memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh atas belajar tentang siswa itu. Lalu di sini ada Benjamin S. Bloom mengemukakan perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil belajar meliputi perubahan dalam kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang dimaksud kognitif domain itu tuh kawasan ya. Kognitif domain atau kawasan kognitif adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau secara logis yang bisa diukur dengan pikiran atau nalar. Jadi kayak informasi yang bisa diukur dengan pikiran atau nalar. Kawasan ini terdiri dari knowledge atau pengetahuan, lalu comprehension pemahaman, application penerapan, analisis penguraian, lalu ada sintesis memadukan, dan terakhir ada evaluation penilaian. Berarti ada 6. Jadi cognitive domains itu ada 6 kawasan. Knowledge, comprehension, application, analisis, sintesis, evaluation. Lalu yang kedua, affective domain. Kawasan afektif adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Kawasan ini terdiri dari receiving atau attending, yaitu penerimaan. Yang kedua, responding, sambutan. Yang ketiga, following, penilaian. Yang keempat, organization, pengorganisasian. Lalu yang terakhir, karakterisasinya. Lalu yang ketiga, ada psikomotor domain, kawasan psikomotorik. Adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot, dan fungsi psikisnya juga. Nah, kawasan ini terdiri dari set atau kesiapan, imitation, meniru, lalu ada set itu kesiapan, lalu yang imitation itu meniru, habitual, membiasakan, dan adaptation itu adaptasi. Ya, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Mohon maaf apabila banyak kurangnya atau kurang jelas atau materinya terlalu terburu-buru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maybe I just really love you.